Balik lagi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Selain ada Mas Ferry Salim yang bersama kita di sini, kita juga mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Nur Hasan Kurniawan, Chief Employee Benefit Manulife Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Apa kabar Pak Nanang? Sehat ya Pak ya? Apa kabar Pak? Mas Ferry, Pak. Silakan Pak. Silakan duduk Pak Nanang. Pak, ini aku mau langsung todong sama pertanyaan soal todong. Todong ya. Baru duduk langsung. Belum duduk, malah tadi baru mau duduk. Asal jangan dibegal, bener ya? Pak, sebenarnya aku langsung pengen nanya nih ya, karena kita penasaran banget sama yang namanya employee benefit. Employee benefit itu dan bentuknya seperti apa dan maknanya sendiri itu apa? Terima kasih Mbak Ji. Jadi kalau bicara employee benefit kan istilah bahasa Inggrisnya nih. Iya. Kalau bahasa Indonesianya adalah kesejahteraan karyawan. Jadi kalau kita bicara program employee benefit adalah program kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk non tunai selain dari gaji. Seperti itu. Jadi kurang lebih pengertiannya seperti itu dan bentuknya ya macam-macam sih Mbak Enji. Itu di luar gaji ya? Di luar gaji, di luar gaji. Jadi bentuknya apa aja nih? Kalau bentuknya program kesejahteraan karyawan itu bentuknya bisa istilahnya asuransi kematian, terus asuransi kesehatan, terus program pesangon dan program pensiun. Pada hari tua dia sudah punya cukup dana untuk melanjutkan hidup seperti itu. Oke, tadi Mas Ferry lakukan ya. Itu yang sudah saya lakukan kan tadi. Betul. Oke. Penonton ada yang mau nanya, kelihatannya jangan-jangan dari tadi diem. Ya barangkali ada yang mau minta pesangon, silakan. Kebetulan ada. Jangan Minta selfie sama Bayu. Pak Ferry. Oh Pak Nanang, yo gimana? Silakan Pak. Untuk Dengan Mas siapa nih? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Toar saya. Pak Tawar. Oke, Kompensasi untuk employee benefit apa aja sih Pak? Nah itu tadi tuh. Jadi kalau programnya ya bentuknya tadi bisa sampaikan adalah asuransi kematian. Jadi misalnya jika terjadi sesuatu terhadap karyawan, maka kan keluarganya perlu dana nih, dana untuk memberikan kelanjutan anak sekolah lah, untuk makan lah. Makanya beberapa perusahaan menyediakan program asuransi kematian bagi karyawannya. Nah kalau asuransi kesehatan sudah jelas nih. Supaya karyawan lebih produktif, tentunya kalau terjadi misalnya dia sakit, ada asuransi kesehatan. Dan juga sesuai dengan regulasi, beberapa perusahaan harus komit dengan uang pesangon. Maka ada program pesangon, termasuk juga program pensiun, gitu Pak. Oke. Cukup mengerti ya Pak Toar ya. Pak, saya mau nanya Pak. Yes, Sebetulnya ada nggak sih undang-undang yang mengatur daripada benefit untuk karyawan ini? Wah tuh, ini Bayu penting banget tau nih kalau memang sampai ada undang-undangnya. Karena bisa-bisa kamu nanti dipermasalahkan loh, ya kan ya Pak? Dana, benar, bisa dipidana. Kalau nggak dipenuhin. Dia pikir tuh cuma karang-karangan karyawan aja selama ini katanya. ya. Ada Pak. Ada. Jadi undang-undangnya kalau jelas ya, kita ada namanya undang-undang ketenagakerjaan. Yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan yang mengatur bentuk hukum antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi berapa itu jumlah dana, berapa gaji yang harus dibayarkan pada saat karyawan pensiun, jika terjadi PHK, semuanya diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian juga di Undang-Undang 13 itu mengatur kalau perusahaan sudah menyediakan dana pensiun, maka dana pesangonnya itu yang sesuai dengan Undang-Undang 13 2003 bisa istilahnya diambil dari Undang-Undang 11 tahun 92 bentuk DPLK atau DPPK. Nah, terus juga kalau kita kenal dulu untuk asuransi kematian, kesehatan itu diatur di Undang-Undang 3 tahun 92 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang sudah bersalin rupa menjadi BPJS, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2004. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir itu ada namanya PSAK nih. PSAK itu bagaimana setiap perusahaan itu harus mencadangkan program pesangon dan pensiun bagi karyawannya. Itu diatur di PSAK nomor 24. Seperti Mas Ferry udah tahu sebelumnya nih terkait bahwa ini semua terkait sama undang-undang? Slightly tahu. Tapi secara detailnya ini baru tahu nih ya. ya. Oh, aku sih terus terang baru tahu sih ada undang-undangnya seperti ini. Saya pikir ya karyawan kerja sama saya aja udah seneng gitu, dapat selfie, mereka cerita sama keluarganya, aku kerja sama Bayu gitu. Mereka punya bos aku kan kayak aku harusnya udah seneng ya nggak sih? Enggak ya.
Ini aku agak khawatir sebenarnya Halu ini karyawannya apa? Jangan ntar pada cuti, pada resign semua lagi. Iya. Tapi mungkin emang ini satu yang emang kita harus ketahui juga bahwa mungkin banyak juga dari ada beberapa perusahaan juga yang masih belum memberikan benefit, employee benefit itu, ya kan? Iya. Tapi kenapa sih program itu penting ya Pak ya? Iya nih, tadi kan Mas Ferry juga sempat bahas kan. Iya, Pak. Iya itu dia pertanyaan saya. Kenapa sih program benefit untuk karyawan ini sangat penting sekali? Iya. Sebenarnya ada 4 hal nih, mengapa perusahaan perlu program employee benefit. Pertama adalah produktivitas. Oh, mereka jadi lebih rajin. Benar. Tujuan utama perusahaan apa sih? Profit kan? Iya. Profit datang dari mana? Dari karyawan. SDM nih Kalau kan. karyawannya sakit dulu, nggak bisa kerja. Iya. Atau karyawannya resign. Betul. Pertama, produktivitas. Kedua, kalau kita punya karyawan bagus nih, kan kita pengen dia tetap sama perusahaan kita kan. Loyalitasnya kan. Kalau kita nggak berikan program employee benefit, ternyata atau nggak, katakanlah Mas Bayu punya perusahaan, Mbak Enji punya perusahaan. Kalau Mbak Enji kasih asuransi, Mas Bayu nggak? Mau nggak pindah ke perusahaan Mbak? Iya mau banget. Bisa tarik uangnya dia. Saya aja yang pindah ke tempat Sekalian ya. sekalian. Jadi yang kedua tuh loyalitas. Terus yang ketiga adalah biar perusahaan fokus nih, seperti Mas Ferry nih. Punya rumah makan, ya fokusnya ngurusin rumah makan. Iya. Tapi masalah kesehatan, kalau ada orang sakit, bukan urusan perusahaan. Ya. Nah, yang terakhir paling penting, comply terhadap regulasi yang ada. Nah, itu yang paling penting. Jadi perusahaan harus produktivitas, loyalitas, fokus, comply terhadap peraturan yang ada. Seperti itu. Ya. Kayaknya kita jadi semakin tahu ya bahwa program employee benefit ini penting banget. Akan kita bahas lebih lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh